Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, Stambuk F221-18002. Saya akan menjelaskan tentang hubungan sejarah, struktur, dan perkembangan arsitektur dari beberapa aliran-aliran arsitektur berikut. Baiklah, ini adalah timeline sejarah dari arsitektur. Pertama, pada tahun 1750, arsitektur modern awal muncul. Kemudian pada tahun 1890 sampai tahun 1914 arsitektur Art Nouveau muncul. Kemudian pada tahun 1900-an arsitektur modern muncul dan bersamaan itu arsitektur organik dan fungsionalisme juga muncul. Kemudian pada tahun 1907 hingga 1920 arsitektur kubisme muncul di Eropa. Dan kemudian pada tahun 1920 hingga 1940 arsitektur rasionalisme juga muncul, diikuti oleh arsitektur Art Deco, brutalisme, metabolisme, monumentalisme, hingga yang sekarang arsitektur postmodern. Baik, yang pertama yaitu hubungan dari sudut pandang sejarah. Arsitektur modern awal dimulai dengan sejumlah gaya bangunan dengan karakteristik serupa, terutama penyederhanaan bentuk dan penghapusan ornamen. Gaya-gaya ini sebagian besar telah dikonsolidasikan dan diidentifikasi sebagai gaya internasional. Art Nouveau, gaya seni hias yang berkembang antar sekitar tahun 1890 dan 1910 di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Art Nouveau dicirikan oleh penggunaan garis organik yang panjang, berliku-liku, dan paling sering digunakan di arsitektur. Desain interior perhiasan dan kaca, poster dan ilustrasi, itu adalah upaya yang disengaja untuk menciptakan gaya baru, bebas dari historisme tiruan mendominasi sebagian besar seni dan desain abad ke-19. Arsitektur modern umumnya bercirikan penyederhanaan bentuk dan penciptaan ornamen dari struktur dan tema bangunan. Ini istilah yang diterapkan pada gerakan menyeluruh dengan definisi dan ruang lingkup yang tepat sangat bervariasi. Revolusi industri memperkenalkan dan mempopulerkan penggunaan baja, kaca pelat, serta komponen yang diproduksi secara massal dalam arsitektur. Material baru ini membuka dunia baru untuk kerangka struktural yang berani dengan garis yang bersih dan permukaan polos atau mengkilap. Arsitektur organik adalah istilah yang digunakan arsitek Amerika Fred Lloyd untuk menggambarkan pendekatannya yang terintegrasi secara lingkungan terhadap desain arsitektur. Arsitektur organik berupaya untuk menyatukan ruang, untuk memadukan interior dan eksterior, dan menciptakan lingkungan binaan yang harmonis yang tidak terpisah atau dominan dari alam, tetapi merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Fungsionalisme dan kubisme adalah gerakan seni avant-garde awal abad ke-20 yang merevolusi lukisan dan patung di Eropa dan mengilhami gerakan terkait dalam musik, sastra, dan arsitektur. Kubisme telah dianggap sebagai gerakan seni paling berpengaruh di abad ke-20. Arsitektur fungsionalisme ada di tahun 1920-an karena terjadi perubahan dalam pola dan konsep keindahan arsitektur, di mana keindahan timbul semata-mata oleh adanya fungsi dari elemen-elemen bangunan. Gaya Art Deco dalam arsitektur muncul di Paris tepat sebelum Perang Dunia Pertama. Penggunaan revolusioner dari beton bertulang, bentuk geometris, garis lurus, dan patung dekoratif yang diaplikasikan pada bagian luar bangunan dalam bentuk plat marmer, keramik, dan plesteran, dan kemudian dalam baja tahan karat, merupakan penyimpanan dari gaya arsitektur sebelumnya, yaitu Art Nouveau. Brutalisme juga dikenal sebagai arsitektur brutalis, adalah gaya yang muncul pada tahun 1950-an dan tumbuh dari gerakan modernis awal abad ke-20. Bangunan brutalis dicirikan oleh penampilan yang masif, monolitik, dan kotak-kotak, dengan gaya geometris yang kaku, penggunaan beton cor dalam skala besar. Gerakan ini mulai menurun pada tahun 1970-an karena banyak yang dikritik tidak ramah dan tidak manusiawi. Metabolisme adalah gerakan arsitektur Jepang pasca perang yang menggabungkan gagasan tentang megastruktur arsitektur dengan gagasan pertumbuhan biologis organik. Ini memiliki eksposur internasional
Pertama, selama pertemuan CIMM 1959 dan ide-idenya diuji tentang oleh siswa dari studio MIT Kenzo Tange. Arsitektur monumental paling awal diketahui berasal dari periode di Asia Barat yang dikenal sebagai pra-tembikar Neolitik, seni monumental, bidang seni spasial yang kreasinya diciptakan untuk lingkungan arsitektural dan sesuai dengan konsep visual, arsitektonik, dan warna. Arsitektur postmodern adalah gaya atau gerakan yang muncul pada tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap kesederhanaan, formalitas, dan kurangnya variasi arsitektur modern, terutama doktrin yang kaku, keseragaman, kurangnya ornamen, dan kebiasaan mengabaikan sejarah dan budaya di kota-kota tempat yang muncul, khususnya gaya internasional yang dikemukakan oleh Philip Johnson dan Harry Russell Hitchcock. Hubungan dari sudut pandang bentuk struktur. Modern awal menggunakan material baja dan besi. Art Nouveau, struktur yang lebih dinamis dengan lengkungan atau bentuk asimetris dengan paduan bahan logam, kaca maupun baja. Modern atau material beton menggunakan struktur baja dan beton pada kolom dan tiangnya. Pada arsitektur organik, struktur dan ruang yang seimbang dengan lingkungan alaminya dan disesuaikan dengan fungsi yang mereka layani untuk penghuninya. Struktur yang dirancang secara organik tampak berbaur dengan landscape atau muncul darinya seolah-olah ruang di sekitarnya melahirkannya. Fungsionalisme menggunakan struktur baja dan kaca sebagai pengganti dari batu, beton, dan kayu. Kubisme menggunakan material beton bertulang untuk bagian kolom, tiang, dan pondasi dengan sistem modular. Rasionalisme, struktur balok yang menonjol dan pemberian jarak kolom yang relatif lebar. Art Deco menggunakan struktur zigurat bertingkat seperti tangga. Brutalisme, elemen struktural yang biasanya menggunakan beton atau batu bata ekspos, bentuk geometris bersudut dan monokrom yang dominan palet warna, bahan lain seperti baja, kayu, dan kaca. Metabolisme, struktur utama dari bahan beton dan baja. Monumentalisme, struktur yang ensemble dan ruang yang diatur secara mekanis. Dan terakhir, arsitektur postmodern, strukturnya bermassa yang besar dengan nuansa klasik namun kuat dan energik. Dan yang terakhir adalah hubungan dari sudut pandang perkembangan arsitektur. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan dan cara, bahan bangunan yang tersedia, dan teknologi konstruksi. Perkembangan arsitektur di Eropa memberikan kontribusi besar bagi dunia. Dari beberapa aliran arsitektur di atas, terdapat bahwa masing-masing memiliki perkembangan di masanya dengan berbagai aspek penentu, mulai dari tren dan konsep yang dikembangkan oleh si arsiteknya sendiri, hingga minat masyarakat pada gaya atau style dari bangunan itu sendiri. Aliran atau gaya arsitektur akan terus terdapat hal baru. Ini disebabkan karena adanya kekurangan dari setiap aliran arsitektur itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.